Selamat pagi keluarga BES, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya di dunia pasar modal. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Dan langsung saja kita mulai dengan market outlook kita pagi ini untuk perdagangan hari Kamis 29 April 2021. Kalau kita lihat di penutupan tadi malam, dapat kita lihat bahwa market Eropa dan market Amerika ternyata tidak bergerak satu arah atau tidak bergerak sejalan, di mana market Amerika berada di dalam zona merah, sedangkan market Eropa berada di dalam zona hijau. Tetapi yang paling menarik dari apa yang terjadi di market Amerika tadi malam adalah market Amerika ternyata akhirnya mendapatkan kepastian bahwa Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika ternyata tetap menahan suku bunga dan tidak menaikkan suku bunga, dan akan terus menyelenggarakan easy monetary policy, di mana mereka tetap berusaha dengan keras memulihkan perekonomian walaupun ada ancaman dari kenaikan inflasi. Jadi kalau kita lihat Dow Jones sendiri memang mengalami pelemahan paling banyak 0,48% atau 164,6 poin ke 33.820. Sedangkan saham-saham teknologi Nasdaq mengalami pelemahan 0,28% atau 39,2 poin ke 14.051. Sedangkan S&P 500 melemah 0,08% atau 3,4 poin ke 4.183. Dan hal yang berbeda terjadi dengan market Eropa, di mana market Eropa kalau kita lihat semuanya berada di dalam zona hijau, dengan CAC Prancis memimpin penguatan 0,53% atau 33,2 poin ke 6.307. Sementara FTSE 100 Index London dan DAX Frankfurt tidak berbeda jauh. FTSE 100 Index London menguat 0,27% atau 18,7 poin ke 6.963. Sedangkan GDXI atau DAX Frankfurt menguat 0,28% atau 42,9 poin ke 15.292. Lalu kalau kita melihat posisi dari US 10-year bond atau obligasi 10 tahun Amerika melemah 0,02 poin atau 0,12% ke 1,620. Dan dolar indeks pun ikut terpukul dengan kebijakan Fed ke 90,621 atau mengalami pelemahan 0,32% atau 0,288 poin. Dan ini tentu akan berakibat cukup baik untuk mata uang di Asia dan juga pasar regional Asia pagi ini. Sementara kurs rupiah saat ini masih diperdagangkan di 14.500 rupiah. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham Telkom atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami kenaikan 0,07 poin ke 21,80 atau kenaikan 0,32%, atau kalau kita rupiahkan 3.163 harga Telkom di pasar Amerika, 3.163. Dan yang paling menggembirakan hari ini adalah EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange, atau kumpulan 31 saham Indonesia dalam bentuk ETF sejenis reksadana. Anda bisa googling apa itu ETF, apa itu EIDO, dan juga 31 saham-sahamnya. EIDO mengalami kenaikan cukup signifikan, yaitu 0,21 poin atau 0,98% ke 21,74. Jadi kalau kita lihat memang kenaikan EIDO yang positif hampir 1% ini berbanding terbalik dengan market Amerikanya sendiri. Jadi ini menunjukkan sinyal yang sangat baik untuk market kita hari ini karena EIDO berada di dalam zona hijau yang cukup kencang. Kemudian kalau kita lihat pasar komoditi hari ini pun merespon sangat baik dengan pelemahan dari US 10 years bond maupun pelemahan dolar indeks.
dimana kalau kita lihat hampir rata-rata semua komoditi kebanyakan bergerak di zona hijau. Kita lihat WTI oil atau Western Texas Industries Oil atau minyak menguat 0,97% atau 0,61 poin ke 63,67. Gold atau emas menguat 0,33% atau 5,9 poin ke 1.782 US dollar per troy ounce. Kemudian timah yang terjadi penguatan paling besar 4,6% atau 1.247,50 poin ke 28.377,5. Jadi Anda bisa memperhatikan saham TINS hari ini untuk timah. Kemudian nikel mengalami penguatan 405 poin atau 2,39%, juga cukup besar, ke 17.377,50. Berarti Anda bisa melihat juga saham-saham yang ada di sektor nikel. Kemudian kalau kita lihat batu bara cenderung relatif slow, di mana batu bara Newcastle masih ada kenaikan 0,21% ke 92,90 untuk kontrak bulan April. Sedangkan untuk bulan Mei, kontrak bulan Mei batu bara Newcastle juga mengalami penguatan 0,8% atau 0,70 poin ke 88,70. Untuk batu bara Rotterdam, kontrak bulan April turun sedikit 0,1 poin atau 0,14% ke 71,75. Sedangkan untuk kontrak bulan Mei, batu bara Rotterdam mengalami penguatan tipis 0,25 poin atau 0,33% ke 75. Kemudian kita membahas dua yang turun di komoditi hari ini adalah CPO, yaitu terjadi penurunan 130 poin atau 3,19% ke 3.942. CPO tidak bisa bertahan di level 4.000-nya. Kemudian wood pulp yang terus mengalami penurunan, kali ini mengalami penurunan 50 poin atau 0,93% ke 5.300. Kemudian kita beralih ke opening dari market regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang pagi ini nampak, kalau kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang tidak dibuka, jadi kita tidak bisa menggunakan indeks Nikkei 225 sebagai patokan kita pagi ini. Walaupun kalau kita lihat Dow Jones Index Future sendiri sebenarnya pada posisi hijau, yaitu positif 36 poin atau 0,11% ke 33.760. Tetapi kalau kita lihat dua yang lainnya, di mana S&P ASX 200 Sydney, indeks negara Australia ini menguat 0,16% atau 11,3 poin ke 7.076. Sedangkan yang satunya lagi, yaitu indeks Kospi Korea atau Kospi Seoul, juga mengalami penguatan yang cukup tipis 0,14% atau 4,6 poin ke 3.186,07. Jadi kalau kita melihat dari bursa regional Asia, kemudian kita melihat Edo, maka kecenderungannya adalah IHSG hari ini 51% berada di dalam zona hijau. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, tetap sehat, tetap semangat. Maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.